Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi perlu kalian ketahui untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme itu mempunyai kemampuan untuk bereproduksi ataupun berkembang biak. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Jadi itu pada dasarnya setiap organisme yang melakukan proses reproduksi secara generatif, dia mempunyai alat kelamin yang menghasilkan sel kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan yang menghasilkan sperma, serta alat kelamin betina yang menghasilkan sel telur atau ovarium. Untuk itu, untuk lebih mengenali bagaimana sistem reproduksi pada manusia, Miss akan memperkenalkan bagian dari sistem reproduksi pria dan wanita. Simak dengan baik-baik ya. Sistem reproduksi pada pria, dia berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Jadi sistem reproduksi pada pria ini terdiri atas kelenjar dan saluran untuk mengeluarkan sperma. Jadi kelenjar dan saluran yang menyusun sistem reproduksi pada pria bisa kita lihat pada gambar berikut ini beserta penjelasannya. Ini adalah alat reproduksi pada laki-laki. Bisa kalian lihat di situ ada gambar penis. Jadi penis ini merupakan alat kopulasi dia untuk memasukkan sel sperma ke organ reproduksi wanita. Jadi dia penghubungnya untuk memasukkan sel sperma ke organ reproduksi wanita. Selanjutnya ada uretra. Jadi uretra ini dia berfungsi sebagai saluran pengeluaran air mani ketika penis sudah masuk ke alat kelamin wanita. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat ini dia menghasilkan cairan semen dia untuk memberikan nutrisi pada sperma agar sperma yang dihasilkan bisa berkualitas. Lanjut ke kantong kemih. Kantong kemih ini dia sebagai tempat penyimpanan urin. Ada juga ureter, dia menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Selanjutnya ada saluran sperma ataupun tubulus seminiferus. Dia di sini berfungsi sebagai saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Lanjut ada kantong semen yang berfungsi sebagai tempat menampung cairan semen. Adanya rektum di situ sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Lanjut adanya kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper di sini dia sebagai mempermudah gerakan sperma. Lanjut ada epididymis sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sel sperma. Dan adanya testis, dia menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Dan yang terakhir baru ada skrotum. Skrotum di sini dia merupakan kantong yang di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi menghasilkan ovum. Berikut adalah penjelasan mengenai alat reproduksi pada wanita. Selanjutnya kita masuk ke alat reproduksi pada perempuan. Di situ terdapat gambarnya beserta keterangannya. Berikut Miss akan melakukan penjelasan mengenai keterangan pada reproduksi perempuan. Adanya otot dinding uterus, dia berfungsi untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Ligamen ovarium, penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Oviduk ataupun saluran telur sebagai tempat berlangsungnya proses fertilisasi ataupun pembuahan. Endometrium, tempat embrio berimplantasi dan berkembang menjadi bayi. Lanjut adanya uterus dan atau rahim, kita katakan dia organ tempat tumbuh dan berkembangnya embrio hingga menjadi janin atau bayi. Pada ujung rahim terdapat serviks, mulut rahim yang berhubungan dengan vagina. Jadi serviks ini berfungsi untuk memproduksi lendir untuk membantu jalannya sperma. Dan vagina tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat belajar. Bye.